Berbicara pengelolaan hutan dikaitkan dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 10 Papua dengan moto terdepan dalam sertifikasi tenaga teknis pemanfaatan hutan produksi. Misi yang akan kita capai, misi kita adalah mewujudkan profesionalisme tenaga teknis kehutanan dalam rangka terselenggaranya pemantauan pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat di Provinsi Papua. Tentunya dengan misi yang telah digariskan oleh Departemen Kehutanan, di mana kita Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi, serta pengembangan informasi dan pemantauan serta evaluasi hutan produksi lestari. Kita mengetahui sejarah dari lahirnya Balai Pemantauan ini, BP2HP ini. Sejarah berdirinya BP2HP diawali dengan SK Menteri Kehutanan nomor 101 tahun 1984, tepatnya 12 Mei 1984, dengan lahirnya organisasi tata kerja Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan yang kemudian disingkat BIS. Provinsi Papua yang dulu namanya Irian Jaya masuk dalam wilayah 10 tetapi berlokasi di Ambon. Kemudian dalam perkembangannya BIS berubah nomenklatur tahun 1999 menjadi B yaitu Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan dengan SK Menteri Kehutanan nomor 149 tahun 99. Provinsi Irian Jaya masuk dalam LEH yang berlokasi di Manokwari, dan kemudian dalam perjalanannya tahun 2002 berubah menjadi BSPHH dengan SK Menteri 6341. Papua secara keseluruhan menjadi satu wilayah kerja tergabung dalam BSPHH wilayah 17 berkedudukan di Jayapura. Terakhir pada tanggal 29 Desember 2006 dan sampai saat ini organisasi ini bernama Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi 17 berkedudukan di Jayapura. Pantauan kami bahwa peran BP2HP di Tanah Papua ini sangat-sangat strategis. Ini kami kaitkan dengan pernyataan dari Bapak Gubernur bahwa hutan kembali kepada rakyat. Nah, kenapa saya bilang bahwa peran strategis ini? Bahwa BP2HP ini diharapkan bisa mengawasi hutan ini agar tetap berproduksi tapi lestari. Nah, peran BP2HP lagi mengawasi aturan-aturan main yang ada dari pusat dipadukan dengan Otsus 1921 tahun 2001, maka saya yakin peran BP2HP akan semakin mantap lah di Papua ini. Ya, apalagi saya yakin kepala BP2HP-nya sangat energik dan sangat-sangat tanggap dengan semua persoalan. Saya pikir demikian tanggapan saya. Saya pikir terkait dengan yang mungkin kuncinya dulu kita lihat di pengelolaan hutan di Papua sini, tentu masing-masing instansi terkait khususnya di kehutanan sini kan punya peran masing-masing, dan yang lebih spesifik ke masalah pengelolaan hutan produksi saya pikir betul itu yang sekarang jadi persoalan utama, karena hampir semua roda perekonomian di Papua sini kan kuncinya mau lari ke hutan produksi. Maka itu perlu kita kelola dia. Maka saya pikir yang punya peran paling depan dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tentu ada di salah satu institusi kita di sini, institusi dari PT Pusat, yaitu BP2HP yang dikomandai oleh Pak Timbul Batubara. Itu mereka punya peran dan fungsi yang sangat, menurut saya sangat penting, sangat urgen dalam mengawal hutan produksi di Papua. Sehingga baik mulai dari tingkat perencanaannya sampai nanti pemanfaatannya antara pusat
provinsi sampai kabupaten dan implementasi itu harus harus sejalan, harus sinkron. Itu kata kuncinya itu. Jadi saya termasuk baru juga ya bertugas di Provinsi Papua sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, dan pelantikan sama-sama dengan Pak Batubara selaku Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi. Dan dalam waktu yang singkat ini kita sudah banyak berkoordinasi, kita saling mendukung tugas masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan di Provinsi Papua. Di dalam berkoordinasi tersebut, BP2HP di bawah kepemimpinan Saudara Insinyur Timbul Batubara MSI itu sudah koordinasinya berjalan lancar ya, di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Misalnya begini, di dalam tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Provinsi Papua, di situ terdapat juga kegiatan pengamanan hasil hutan, terutama illegal logging, sehingga kami juga di sini mempunyai satu brigade SPORS, ya, Satuan Polhut Reaksi Cepat. Pekerjaan ini sudah cukup berat untuk menangani masalah illegal logging tanpa kita berkoordinasi dengan BP2HP, di mana BP2HP yang memahami secara detail tentang mekanisme atau tata cara pemanfaatan hasil hutan. Tentunya kita tidak bisa bekerja optimal. Dan Saudara Timbul Batubara selaku Kepala BP2HP cukup bagus koordinasinya, baik dengan Balai KSDA, Balai Besar KSDA Papua, dengan BPKH, dengan BPDAS, dan dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi saya rasa sudah bagus ya, sudah sangat bagus koordinasinya. Dan harapan kita ke depan bahwa profesionalisme di dalam melaksanakan tugas masing-masing kita itu bisa lebih bagus, bisa lebih ditingkatkan, koordinasi tetap bahkan ditingkatkan, sehingga segala atau seluruh permasalahan kehutanan di Provinsi Papua yang kita tahu tentunya masalah di Papua cukup kompleks, itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya yakin Saudara Timbul Batubara mampu. Saya mengajak teman-teman semua unsur kehutanan yang ada di daerah Papua untuk mulai merubah paradigma pelayanan masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, agar masyarakat ikut membangun hutan di tanah Papua ini, sehingga kelestarian tetap terjaga untuk dapat dimanfaatkan di kemudian hari atau sebagai persiapan anak cucu bangsa Papua atau bangsa Indonesia di masa mengenai keberadaan Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi atau BP2HP Jayapura, kami dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Komisariat Daerah Papua, sangat terbantukan sekali dengan keberadaan lembaga ini, di mana paling tidak ada dua hal yang sangat terkait dengan keberadaan dari anggota-anggota kami yang bergerak di bidang pengusahaan hutan. Hal yang pertama adalah BP2HP selama ini telah banyak membantu kami dalam menyediakan tenaga-tenaga kerja teknis kehutanan yang terstandar sesuai dengan kompetensi di lapangan. Hal yang kedua yang kami rasakan dari keberadaan BP2HP selama ini adalah banyak sekali anggota-anggota kami yang terbantukan dengan bimbingan mereka atau dengan pola pembinaan mereka melalui topoksi mereka yang ada, yaitu dalam hal pencapaian standar pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL yang dicanangkan oleh Deput melalui sertifikasi mandatori yang dilakukan oleh LPI. Banyak sekali bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan ketika kami belum memenuhi standar yang dari PHPL dari Deput, kami didorong terus-menerus untuk mencapai pola pengelolaan hutan yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Salam rimbawan. Para sesepuh rimbawan,
pemerhati kehutanan dan rimbawan seprovinsi Papua, di mana saja berada. Eksistensi rimbawan dimanapun kita berada dan ditempatkan harus mampu menunjukkan peran terbaik kita sebagai profesi rimbawan dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Papua untuk kemajuan daerah ini, bangsa dan negara. Pembangunan kehutanan harus maju terus dan kelestarian hutan dengan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya harus tetap terjaga.